Introduction. Self introduction. Udah lihat materinya? Sudah nonton videonya? Belum, Pak. Jadi saya kirim cepat itu artinya kalian baca, sama kalau ada videonya ditonton. Jadi hari ini kita tinggal bisa diskusi gitu. Oke, baik, nggak apa-apa. Kita coba lihat self introduction itu apa. Oke, self introduction itu berisi tentang penjelasan who you are, siapa kamu, kemudian what you do, apa yang kamu lakukan, kemudian what others need to know about you. Jadi kira-kira dalam konteks apa orang lain itu butuh tahu tentang kita, apa-apa saja yang dia butuh tahu. Gitu. Oke, kemudian kapan kita melakukan self introduction? Yang pertama ketika beginning an interview. Jadi ketika misalnya kalian mulai interview, itu kalian memperkenalkan diri. Kemudian juga untuk attending hiring event. Kalau misalnya kalian menghadiri sebuah event, kemudian kalian disuruh bicara atau apa, maka kalian memperkenalkan diri. Kemudian untuk networking juga, kemudian untuk sebelum kalau misalnya kalian disuruh presentasi, walaupun misalnya presentasi itu dengan teman kalian sendiri, maka kalian juga harus memperkenalkan diri. Nama kalian siapa, berasal dari kelompok apa, dan lain sebagainya. Kemudian ketemu orang baru. Jadi kalau ketemu orang baru dalam forum-forum itu juga perlu memperkenalkan siapa diri kita. Oke, kemudian bagaimana kita menulis introduction, menulis introduction of yourself ya, about yourself atau self introduction. Yang pertama itu summarize your professional standing. Ini kalau misalnya kalian masih seorang siswa, berarti kalian bilang kalian itu masih seorang siswa. Oke, di sini ada contohnya, misalnya di sini yang pertama yang pasti ya, the first sentence of your self introduction should include your name. Jadi harus ada nama ya. Jadi nggak mungkin nanti kalian memperkenalkan diri tapi nama nggak ada. Kemudian nama, kemudian juga job title atau experience ya. Yang pasti nama ya. Jadi ketika kalian memperkenalkan diri pasti ada nama. Kalau nggak nama berarti bukan perkenalan diri. Oke, kemudian kalau misalnya kita lihat contohnya, misalnya di sini, my name is Jordan Lin, and I am recent computer science graduate from Stanford University. Kalau misalnya kalian bisa bilang, my name is Cipta Siti Aisyah Putri. You can call me Aisyah misalnya. Kemudian but not Aisyah istri Rasulullah misalnya kalau mau dibuat bercanda. Kemudian apalagi I am currently a student in Samudra University majoring in accountant misalnya gitu ya. Oke, nanti kita lihat contoh lainnya. Kemudian yang poin kedua, elaborate on your experience and achievement. Jadi sampaikan setelah nama, kemudian nanti status kalian sekarang sebagai mahasiswa, nanti kalau mau ditambahin alamat juga boleh. Kemudian setelah itu jelaskan tentang pengalaman kalian, atau juga prestasi-prestasi yang pernah kalian capai. Misalnya pengalaman kalian di SMA, bagaimana dengan bahasa Inggris. Kemudian kalau ada prestasi ketika SMA itu juga bisa disampaikan. Oke, yang ketiga ada conclude with lead to the next part conversation. Jadi di bagian 3 itu berisi tentang apa yang ingin kalian lakukan di masa depan. Gitu. Kalian mau jadi apa nanti di masa depan. Misalnya tamat kuliah tahun berapa, kemudian juga mau dapat kerja di mana, itu bisa disampaikan. Atau mungkin mau melanjutkan S2, itu juga disampaikan di bagian 3. Oke, jadi secara umum introduction itu atau self introduction itu ada 3. Yang pertama masa lalu, terus masa sekarang present, kemudian future. Kalian nanti masa depan mau jadi apa. Jadi contoh ya, misalnya di masa lalu kalian nanti cerita tentang ini setelah nama ya, setelah nama, alamat dan lain sebagainya. Kalian ceritain dulu di sekolah, waktu sekolah kalian di mana. Kemudian bisa juga kalian ceritakan sedikit tentang misalnya pengalaman belajar bahasa Inggrisnya gimana, yang kita bahas kemarin ya.
Itu bisa kalian ceritakan di sini, di bagian pertama, bagian pasnya. Atau juga bisa misalnya kalian punya guru favorit ketika SMA, itu juga bisa kalian sebut. Kemudian sekarang kalian sampaikan, kalian sekarang belajar di Universitas Samudra, prodinya akuntansi, kemudian apalagi misalnya ada mata kuliah yang kalian suka, boleh juga disampaikan di situ. Atau kalian punya dosen favorit, dia ngajar mata kuliah apa, itu juga bisa disampaikan di bagian present. Kemudian bagian future yang seperti saya sampaikan tadi, nanti sampaikan kalian cita-citanya mau jadi apa, tamatnya mau tahun berapa, kemudian apalagi tamat tahun berapa, kemudian mau kerja di mana nanti. Itu bisa disampaikan di bagian future-nya. Jadi ada 3 bagian ya minimal, sama setelah bagian awal, setelah nama. Oke, ini contohnya misalnya, my name is Riley C. I am currently, my name is Riley C. I am currently elementary education graduate. Berarti dia sudah tamat ya. Dia from Ball State University. I've been working at camp for elementary children this summer. I am excited to find my first teaching position for the coming school year. I have several original lesson plan I created during my teaching internship that I look forward to implementing in my own classroom. Jadi dia cerita kalau dia sebelumnya sudah mengembangkan RPP gitu. Kemudian I attend Brookwood Elementary myself and believe I would be a great fit for your second grade of learning. It would be a joy for me to teach student in the same place that spark my love of learning. Oke, ini contohnya ya. Oke, untuk contoh lain ini ada video, coba kita tonton. Hi, let me introduce myself. My name is Cheryl Ernie, and this is me when I was a baby. I live in the municipality of Consolacion, where we celebrate the Saruk Festival. The main attraction of this festival is the colorful Saruk and its wide uses. I live with my parents. This is my mom and my dad. And 2 younger brothers, Joshua and Janjan. These are a few things you should know about me. I have a dog, a bird, another bird, and another bird. I have a ukulele, but funny thing is, I don't know how to play it. And this is my laptop. This is where I watch movies. I love scary, romantic, and comedy movies. Now, one thing I can describe myself is that I am a person who seeks adventure. And in order for me to do so, I need to manage my time because, for me, the purpose of life is to live it. Experience everything in the right time. Anyway, speaking of time, I'm 20 years old right now. And in 10 years, honestly, I'm worried who or what will I become. But all I know is this is me right now. So that's me. Bye. Oke, itu ya tadi contoh video. Ya kira-kira nanti kalian buatnya seperti itu. Kalaupun misalnya kalian nggak bisa ngedit, nggak bisa kalian edit, nggak apa-apa. Jadi muka kalian aja yang penting. Muka kalian udah cukup ya. Yang paling penting itu adalah suaranya. Jadi pronunciation itu jangan diedit. Jadi suaranya asli suara kalian. Kalau misalnya videonya mau diedit kayak tadi boleh, tapi boleh juga langsung wajah kalian nggak masalah. Jadi kalau misalnya kalian nggak bisa ngedit, ya udah tinggal ambil HP, hidupin kameranya, langsung ngomong, udah itu udah cukup gitu. Gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu nanti yang kalian harus sampaikan. Tapi yang paling penting adalah lengkap ya. Jadi nggak hanya misalnya I have a pet atau I have a bird, udah selesai enggak. Tapi kalian jelasin penjelasan dari bird itu gimana kelakuannya atau apanya gitu. Oke, kita lihat contoh kedua ya.
Hi, let me introduce myself. My name is Cheryl Ernie, and this is me when I was a baby. Ini yang masih video tadi ya, bentar ya. Video. Enggak ya, ini video kedua ya. Ini ya, kemudian. Life isn't about waiting for the storm to pass. It's about learning how to dance in the rain. I'm Jacelyn Ayan Aquino. You can call me Jacelyn or Jace. I turned 16 last September 21. I am currently studying in Don Vicente Rama Memorial National High School. I am born and raised in Cebu City, the Queen City of the South. People often describe me as a jovial, carefree, and an optimistic kind of person. But what people don't know is that sometimes I experience bad days, and that's alright. I love to draw. Although I'm not very good at it, it makes me feel sane. I like reading books. It strays me away from the dull reality. I also love to binge watch Netflix, especially reality shows and anime series. I joined a lot of school pageants growing up. I couldn't find all of them, but these are some of the ones I found. I finished elementary and University of Cebu and graduated with honors. Here are some of the pictures from my childhood. My mom loves to take photographs, so I had a lot of pictures growing up, for which I am really grateful for because I can reminisce and see how my younger self looked like. Thank you for watching. Video kedua ya, jadi kira-kira seperti itu. Ini ada video ketiga. Hello, this is me. I'm Hana May Salisa. Others may call me Han, Hana, or Hamane. I just turned 20 last September 15. I live in the town of Valencia where my parents built a family of 5. I am the oldest and probably the cutest. I have 2 younger brothers, namely Dave and Kobe. My best buddy is Ludivina, my cousin. As my interest, I love to explore the world of art, so I tried sketching and playing with colors, although I'm not good at it. I also tried infographics and yeah, never mind. One fact about me is that I love watermelon so much. I also give my time to join a Bible study training during weekdays, and now I'm able to teach young kids in our church ministry. Apart from that, I also engage myself to learn editing videos. As a student, I cannot depend on my own limited knowledge, and this is my life verse. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. Hello, this is me, Hannah. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya. Kalau misalnya mau kita ringkas, kira-kira yang akan kalian sampaikan nanti, yang pertama adalah greeting ya. Hello, good morning. Atau hello, good afternoon. Hello, good evening. Kemudian kalian bilang, I want to introduce myself. My name is Surya Asra. You can call me Surya. Atau my nickname is Surya. Kemudian I was born in Langsa. Kemudian I'm 20 years old now. Kemudian kalian ceritain I live in Langsa with my family. Kemudian jelasin nama kampung, nama jalan. Kemudian hobi, kalau misalnya I have the most favorite hobbies. Kalau nggak tahu misalnya my hobbies are reading. Kalau misalnya banyak ya cooking, listening, music dan lain sebagainya. Kemudian I graduated from junior high school berapa gitu ya. Kemudian saya ceritakan sedikit pengalaman kalian waktu SMA. Kemudian currently I'm studying at Department of Development Economic misalnya, atau Department of Accounting in Samudra University. Masuk tahun berapa sebutkan misalnya. Kemudian apalagi ceritakan juga ya sedikit tentang Universitas Samudra
itu di mana boleh, atau ceritain tentang mata kuliah favorit kalian juga boleh. Kemudian ambition, cita-cita mau jadi apa, I want to be apa nanti di masa depan. Kemudian prestasi, misalnya kalian pernah menang apa gitu, baik itu di SMA ataupun ketika kuliah, itu bisa kalian sampaikan. Kemudian kalau kalian punya binatang peliharaan, bilang pet, it is apa, misalnya cat, kemudian namanya siapa, jelasin juga kebiasaannya apa, misalnya dia suka tidur di mana gitu. Itu juga dijelaskan. Kemudian terakhir baru tentang keluarga. Misalnya kalian bilang, I have the best family in the world, my father is an accountant in mana namanya, kalau tambah nama juga boleh ya, namanya siapa, bekerja di mana, mama juga, kemudian adik kalian juga, kemudian jelaskan kebiasaan adik kalian gimana di rumah gitu. Jadi kira-kira seperti ini ya, sekurang-kurangnya. Jadi jangan cuma bilang I have one sister, tapi kalian nggak jelasin adik kalian itu namanya siapa, sekolah di mana, kebiasaannya apa, itu jelaskan sedikit. Kemudian kalau mau baca nanti bisa di yang pertama boleh, atau link kedua juga boleh, atau link yang ketiga juga boleh. Jadi ini untuk bahan bacaan lebih lanjut. Oke, sampai di sini pertanyaan. Jelas kira-kira? Udah bisa nulis tentang self introduction? Jelas? Bisa ya. Jadi tinggal lihat contoh aja, lihat contoh disesuaikan dengan apa yang kalian lakukan. Oke, ada pertanyaan? Sebelum saya sampaikan tugas minggu depan apa yang harus kalian buat? Oh ya, tugas readingnya jangan lupa ya, itu tetap ada. Sedangkan ini tugas untuk apa namanya, untuk kalian kumpul di link kemarin ya. Jadi kumpul di link Google Drive yang kemarin aja lagi. Oke. Minggu depan kalian belum buat video ya. Jadi minggu depan kalian nggak buat video, kalian buat video minggu depan sekali lagi. Jadi untuk minggu depan itu kalian tuliskan dulu. Jadi tulis ya. Jadi hanya tulisan tentang self introduction. Nanti hari Selasa depan itu kita periksa sama-sama. Kita lihat apa yang kurang, apa yang perlu ditambah, apa yang perlu diperbaiki gitu. Kemudian setelah minggu depan kita masuk, baru kalian buat videonya. Jadi tulisannya aja dulu, nanti tulisannya kita revisi dulu, kita lihat udah sesuai, udah cocok atau belum, baru nanti kita buat videonya minggu depan sekali lagi. Oke, ada pertanyaan? Pak. Ya, silakan. Untuk buat videonya boleh edit di TikTok nggak, Pak? Ya, selama suaranya nggak kalian hilangkan, boleh-boleh aja. Oke. Yang pasti yang jangan kalian edit itu suara ya, suaranya harus suara asli. Kalau videonya silakan nanti diedit di TikTok boleh, atau di aplikasi lain juga boleh. Gitu. Oke, ada lagi silakan. Dan yang penting yang saya nilai itu bukan editannya ya. Walaupun nanti mungkin kalau bisa editannya memang bagus, saya bisa ngasih poin lebih. Tapi yang saya nilai bukan editannya. Yang saya nilai yang pertama, bagian-bagiannya ya, lengkap apa enggak. Misalnya ada enggak hobinya, ya disampaikan. Kemudian hobinya itu ada penjelasannya atau tidak. Kemudian kalau misalnya dia bilang dia punya pet, dia jelasin enggak petnya itu gimana. Kemudian kalau dia bilang dia pernah sekolah di SMA 1 misalnya, ke SMA berapa, ada nggak dijelasinnya sedikit tentang SMA-nya atau tentang gurunya atau tentang mata pelajaran yang dia suka. Itu yang paling penting ya. Jadi bukan videonya ya, bukan editan videonya yang paling penting, tapi adalah bagian-bagian yang tadi saya sampaikan. Itu yang harus ada. Itu yang jadi penilaian. Kemudian yang kedua yang saya nilai adalah pronunciation-nya. Apakah sudah tepat atau enggak. Kemudian setelah pronunciation, grammar-nya. Misalnya kalau dia cerita tentang masa lalu, pakai verb 2. Kalau cerita masa depan, pakai will. Misalnya, I will be apa gitu. Itu yang saya nilai. Jadi bukan editan ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak bisa ngedit, ya nggak apa-apa. Tinggal ngomong aja kayak biasa. Oke,
Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Pak, kami Pak, Ya, silakan. kan Kak Bapak bilang minggu depan kami suruh nulis itu Pak, yang apa perkenalan diri itu kan. Ya, Nanti dimasukin ke Google Drive Pak. ya, ke Google Drive yang kemarin. Linknya dikirim lagi Pak. Linknya cuma satu. Link Oh, ya. satu itu bisa untuk banyak tugas. Kalau misalnya punya kamu kemarin linknya cuma satu, untuk satu tugas berarti masih salah. Silakan nanti Bu baca lagi panduannya, buat linknya yang baru. Enggak, bukan itu Pak. Maksud kami linknya kami kirim ke Bapak lagi apa enggak usah? Ya kalau linknya masih sama dengan yang kemarin, ya nggak usah dikirim. Kalau Oh, misalnya kalau misalnya linknya ternyata salah yang kemarin, kalian mau ubah lagi, berarti nanti perbaiki aja list yang kemarin yang di grup. Oke Pak, sip. Makasih Pak. Oke, yang lain ada silakan. Ada pertanyaan lain? Ada atau sudah jelas? Sudah jelas belum? Udah Udah jelas, Pak. Udah ya. Oke. Ya udah, kalau misalnya memang tidak ada yang bertanya lagi, silakan kita cukupkan ya untuk hari ini. Materinya sudah habis. Kita hari ini bahas introduction aja. Berarti minggu depan kalian kalian kumpulkan tugasnya. Kemudian nanti besok hari Selasa depan berarti deadline-nya Senin ya. Deadline-nya hari Senin supaya hari Selasa itu sudah ada. Nanti saya periksa, saya lihat apa yang sudah bagus, nanti saya bilang bagus, berarti boleh lanjut ke videonya. Yang masih perlu direvisi, nanti saya kasih tahu revisinya apa saja yang harus diubah atau ditambah, kemudian baru dibuat videonya. Oke? Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya cukupkan. That's all for today. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.